Film ini sebenarnya potensial, tapi kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Film Gengnya dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Dopamin. Apapun yang terjadi malam ini, kamu harus janji kalau kita bakal terus sama-sama. Aku janji. Oke, jadi ini adalah film drama thriller yang diperankan oleh Angga Yunanda dan juga Shenina Cinnamon yang telah menjadi pasangan suami istri di industri hiburan tanah air ini. Dan ya, di film ini pun mereka berperan sebagai sepasang suami istri yang harus bertahan hidup gitu di tengah kondisi ekonomi yang tidak begitu baik, terlilit hutang dan sebagainya. Sampai suatu hari ada suatu kejadian yang membuat mereka dapat dalam tanda kutip rezeki nomplok. Dan rezeki menomplok itu didapat bersamaan dengan seorang mayat gitu ya. Dan dari sinilah ini adalah cerita tentang mereka yang menyikapi uang yang bisa dibilang sebagai rezeki nomplok tersebut. Langsung aja ya, gue bisa bilang sebenarnya sebagai film thriller, storyline thriller di film ini gue anggap sebagai film thriller yang cukup lempeng. Dalam artian, dalam tanda kutip, arah ceritanya itu bisa diprediksi dan gue rasa nggak punya keberanian untuk mengeksplorasi cerita ke arah yang lebih jauh. Padahal menurut gue banyak ruang pada ceritanya yang bisa dimanfaatkan ke dalam arah perkembangan ceritanya. Cukup banyak ya, kayak misterinya Pak Arif atau jaringan mafia dari Pak Dias Hartono, habis itu keterlibatan polisi, dan bahkan sesimpel orang-orang yang ada di sekitar dua karakter kita ini gitu, yang menurut gua harusnya bisa punya keterlibatan yang lebih jauh lagi ke arah gerak ceritanya. Sedangkan di film ini hal-hal itu tadi bisa gua bilang nggak punya keterlibatan yang begitu signifikan ke arah perkembangan ceritanya. Nah, tapi di saat yang bersamaan gua bisa bilang sebenarnya kesederhanaan ini bisa dikategorikan sebagai hal yang positif dan sudah cukup seperti itu. Kenapa? Karena kalau film Dopamin ini berusaha untuk ngembangin arah cerita ke arah-arah yang nggak terduga, memanfaatkan variabel-variabel itu tadi, gue sendiri nggak yakin kalau misalnya ceritanya bakal bisa dicerna. Dengan storyline yang bisa gue anggap sederhana ini pun, storytelling film Dopamin ini rasanya kayak kurang berhasil untuk menyampaikan berbagai arah cerita, begitupun dengan karakter-karakter di dalamnya, khususnya karakter Malik dan Alia ini. Dengan latar belakangnya mereka dan apa yang mereka lakukan di ceritanya ini harusnya punya dilema moral yang rumit dan juga berlapis gitu. Gue bisa bilang state moral mereka di setiap plot point yang ada di film ini kerasa rancu dan kurang jelas gitu. Seringkali kita nggak sepenuhnya memahami gimana cara berpikir mereka dan apa yang mereka lakukan berikutnya itu. Kalau kita lihat sekilas, itu kerasa kontradiksi dengan kayak gimana karakter mereka pada dasarnya digambarkan. Nah, tapi untungnya menurut gua, performa Angga Yunanda dan juga Shenina Cinnamon di sini itu seenggaknya berhasil untuk menggambarkan state moral mereka dan manuver-manuvernya itu tadi. Jadi ya, walaupun nggak ada storytelling yang enak dan juga bisa bikin kita merasa empati, tapi melalui performa mereka berdua seenggaknya kita bisa mencerna gitu hal-hal itu tadi. Walaupun gue bisa bilang pacing film ini nih nggak ngasih ruang sebenarnya untuk kita nyimak hal-hal itu tadi gitu. Kita nggak bisa benar-benar menyimak performa actingnya mereka gitu. Nah, tapi selain performa acting itu tadi, gue bisa bilang secara sinematografi film ini juga berhasil gitu untuk menggambarkan ambiguitas dan juga kompleksitas moral dari karakter-karakter di film ini. Penggunaan dominan terhadap lensa wide yang dipakai untuk close up shot menurut gua itu udah cukup dan berhasil ngasih sugesti ke penonton bahwa karakter yang sedang di capture ini punya sesuatu yang salah gitu, sehingga ketika ada shot tertentu dan plot point yang terkesan punya dinamika moral yang seharusnya kompleks, di situ seenggaknya gue udah bisa antisipasi, oh pasti akan terjadi sesuatu yang tidak benar nih yang akan dilakukan oleh karakter yang sedang di capture ini gitu. Jadi intinya performance Angga Shenina dan juga sinematografi dari film ini seenggaknya berhasil membantu penonton, khususnya gue, dalam mencerna state moral dan ambiguitasnya mereka yang kerasa rancu dan kurang jelas itu tadi. Walaupun dari gue sendiri gue ngerasa hal itu tuh yang memerlukan energi kepekaan dan juga komprehensif yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, dari sini akhirnya gue juga ngeliat nih bahwa ada pertanyaan yang muncul gitu secara umum mengenai
konsep besar film ini gitu. Treatment narasi dari dilema karakter pada arah cerita yang didukung dengan sinematografi yang seperti itu bikin gua punya pemahaman kalau misalnya film ini nih ngedeliver thriller yang jenisnya itu fun thriller, dalam artian ada sedikit kegetiran di dalamnya. Nah, tapi ketika arah cerita mulai berjalan di pertengahan menjelang akhir, rasanya tuh kayak ada perubahan di mana pada akhirnya film ini menjadi thriller serius gitu. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya gimana nih konsep besarnya film ini gitu. Di awal kita ngelihat gitu ya, tindakan-tindakan jahat dua karakter utama kita ini di-deliver dengan cara yang fun dan seru. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba ya semuanya itu menjadi lebih humanis dan rasional gitu. Nah, kalau gue melihat ini dalam tanda kutip shifting vibes yang ada di film ini, menariknya gue lihat sebagai sebuah gambaran atas gimana sebenarnya seseorang yang mencari dopamin secara instan. Maksudnya gimana? Ya awalnya kan digambarin ya Malik sama Alia ini digambarin frustasi dalam tanda kutip perlu dopamin gitu ya. Habis itu jatuh bangunnya mereka dalam menyembunyikan rahasia dari Pak Arif ini adalah penuh dengan adrenalin rush gitu ya. Dan ketika mereka berhasil menggunakan uang tersebut gitu ya dari Pak Arif ini gitu, itu adalah fase banjir dopaminnya mereka gitu. Dan ketika mereka terpojokkan ya lagi-lagi itu adalah adrenalin rush. Dan ya kalau misalnya kalian tahu ketika seseorang memaksakan asupan dopamin secara berlebih dan secara instan, ketika kadar dopamin itu habis, bare minimum dopamin itu akan jauh lebih rendah gitu. Sehingga bisa dibilang ketika film ini masuk di titik thriller seriusnya, thriller darknya, yaitu adalah momen dimana momen yang seharusnya lebih rendah daripada titik awal film ini, alias bare minimum awal dopamin mereka gitu. Jadi ya masuk akal juga kalau misalnya di awal momen susahnya mereka itu terlihat fun dan kinda romantik, barulah ketika titik thriller seriusnya itu harus lebih rendah daripada itu gitu. Dan kalau kita lihat endingnya ya gimana resolusinya, nah itu barulah titik ketika si Malik dan juga Alia ini berhasil mendapatkan asupan dopamin instan lagi gitu. Dan ya gue bisa bilang ya kalau dibandingin antara titik awal mereka menggunakan uang itu gitu ya, dengan titik mereka berhasil menyelesaikan konflik di sepanjang film ini, secara dalam tanda kutip tindak kejahatan mereka itu ya jauh lebih tinggi gitu yang endingnya ini gitu. Dan ya di situ sih gue ngeliat cocok loginya. Gue ngeliat ada yang komentar dan bertanya-tanya adanya perubahan vibes itu gitu, tapi entah kenapa gue malah ngeliat itu jadi sebuah cocok logi yang gue peroleh gitu. Dan ya intinya menurut gue film Dopamin ini adalah sebuah film yang lagi-lagi film Indonesia secara konsep itu selalu ada yang baru sebenarnya sekarang itu. Selalu menarik untuk melihat konsepnya gitu, tapi masih penuh dengan kekurangan dalam mendeliver hal tersebut gitu ya. Mirip-mirip kejadiannya kayak ketika gue nonton Abadi dan Jaya. Film thriller yang sederhana banget, Dopamin ini. Tapi menurut gue masih berhasil memberikan tense kepada penonton gitu tanpa harus berpikir mendalam dan juga rumit gitu. Walaupun kalau kita lihat lebih dalam aspek-aspek di dalamnya, banyak banget dalam tanda kutip pertanyaan atau plot hole gitu yang seharusnya bisa dijawab dan dikaji lebih dalam dan lebih jauh lagi gitu. Sebelum gue akhirin, walaupun gue bilang tadi banyak banget karakter-karakter yang gak begitu dilibatkan ke dalam alur cerita secara efektif, tapi gue pengen mention ya karakter ini dengan performa acting yang sangat-sangat keren ya. Pertama of course Angga Yunanda dan juga Shenina Cinnamon. Mereka itu performanya itu udah bisa berbicara gitu. Menurut gue udah berhasil meyakinkan gue gitu bahwa dengan hidup sesulit ini dalam tanda kutip, mereka itu masih punya rasa cinta yang kokoh gitu. Dan tidak hanya cinta yang terkesan klise, tapi chemistry mereka, performance mereka, dan mungkin ada andil di naskahnya juga. Itu berhasil menggambarkan kalau mereka itu ya kenapa bisa serasi itu tidak hanya cinta, tapi juga ya punya keserasian gitu dari cara berpikir, sudut pandang, dan juga komitmen gitu. Udah ngegambarin sebuah hubungan yang solid gitu, sehingga ya itu tanpa perlu eksposisi udah bisa nangkep lah gue gitu. Nah abis itu yang keren juga, Kiki Narendra, bapak-bapak yang bikin gue selalu empati di film-film yang gue tonton, kali ini senyumannya tuh kayak menyimpan banyak hal gitu. Dan ya itu sayangnya kok dia sendiri termasuk dalam karakter yang gak dieksplor di film ini. Padahal bisa tuh jadi plot device atau penggerak cerita. Nah dan yang terakhir yang paling ngasih shock efek ke gue adalah
Bapak Teku Risnu. Yes, bapak guru yang ngejewer Dilan di sini tanpa ragu mukul cewek dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang dengan pembawaannya yang dingin, gue nggak expect dia akan melakukan itu. Dan ketika dia melakukan itu, dia doing it in cool way yet creepy gitu, dan kepalanya yang dingin itu bikin gue takut gitu dan ngerasa nggak akan expect dia mau melakukan apa. He could do anything. Nice karakter ya, walaupun lagi-lagi ya gitu doang gitu, kita nggak bisa tahu lebih banyak atau perannya di cerita tuh nggak bisa lebih lagi gitu. Yaudah, itu dia catatan gue soal film Dopamin ini, dan sampai jumpa di film berikutnya seperti biasa di channel gue. Cerita kita tak jauh berbeda. Entah kenapa ya, speaking of lagunya Hindia yang satu itu, ketika orang lain ya relate to romance atau bahkan musisinya sendiri bilang ini adalah lagu untuk fans, entah kenapa gue ngerasa lagu ini kayak ceritanya dia dan juga kucing-kucing dia gitu. Apakah cuma gue?